lagi nih saya Rizky pertama dalam pembelajaran komunikasi organisasi. Pada video kali ini saya akan membahas sambungan materi minggu kemarin, yaitu tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Pada topik kali ini kita akan mengkaji secara umum tentang bagaimana komunikasi nonverbal dalam sebuah pemandangan komunikasi organisasi. Jadi kita akan memahami bagaimana batasan definisi dari komunikasi nonverbal dan bagaimana kita melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Karena ingat, kadang-kadang yang kita rasakan komunikasi nonverbal tersebut melekat dengan sendirinya pada proses komunikasi verbal, dan dia cenderung tidak dapat dipisahkan dalam proses pelaksanaannya. Jadi kita tidak bisa memilih, saya menggunakan komunikasi non-verbal saja atau saya cuma menggunakan komunikasi verbal saja. Itu adalah dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Tetapi untuk komunikasi non-verbal, pada satu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Komunikasi non-verbal dalam organisasi. Ketika kita berbicara soal komunikasi non-verbal, maka akan ada satu indikasi yang membatasi dalam komunikasi verbal, bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak selalu yang tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang dimana secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan bisa berupa kata dan dimaknai sebagai komunikasi non-verbal. Bisa menggunakan lambang, gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap interaksi, gerakan tangan, mimik wajah, tatapan mata, rasa, atau bisa berupa bunyi, tetapi bukan kata. Dan ingat, sebegitu fungsionalnya, sebegitu hebatnya komunikasi verbal. Dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi, bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya sampai 7% diakui atau dipercayai, sementara bentuk vokal itu sudah masuk ke dalam kategori komunikasi nonverbal itu sekitar 38%. Bahkan 55%-nya adalah wajah, adalah ketika melihat seorang tentang kebenarannya dengan kejujuran seseorang, pasti yang dilihat pertama itu bukan mendengarkan penjelasannya. Ketika seseorang menjelaskan, yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, pasti gerakan tangannya, maupun ekspresi marahnya. Karena kejujuran itu terletak pada apa yang disampaikan dan tidak bisa didesain, karena keseluruhan fungsi nonverbal akan muncul tanpa kita sadari atau tanpa kita buat-buat, dan itu adalah indikasi yang bisa ditangkap sebagai peran komunikasi yang lebih efektif. Maka untuk kondisi tertentu,
nonverbal akan efektif dibandingkan komunikasi verbal. Jadi, mempelajari komunikasi verbal artinya kita memahami bahkan secara nyata oleh orang lain. Jadi, kalau didefinisikan, nonverbal adalah peran-peran yang pesan-pesan yang disampaikan melalui diekspresikan perilaku atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa umum yang kita kenal menjadi kalimat dan paragraf. Dan inilah bahasa. Ingat, makna dari tindakan itu tidak tergantung dari makna dari gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal yang tadi, tapi tergantung interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya. Karena interpretasi itu bisa menjadi bermacam-macam. Karena seperti dulu yang kita bahas, fungsi komunikasi nonverbal itu ternyata banyak sekali. Selanjutnya, yang saya akan bahas yaitu batasan-batasan komunikasi nonverbal. 1. Segala selalu berada dalam konteks. Jadi, tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika berbicara soal tertentu, maka tangan langsung membentuk ukuran besar. Kecuali kita ingin memainkan fungsi untuk merubah paradigmanya atau mengganti maksud sehingga membohongi sesuatu. Tapi secara umum, yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam sebuah konteks. Jadi dia mengikuti alurnya, alur baik itu alur panjang, pendek, besar, kecil, bahagia. Jadi muka akan berbinar, sedih maka akan muncul dengan bahasa yang sedih. Yang kedua, dan perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya. Tanpa kita sadari, ketika verbal menjadi komunikasi nonverbal mengikuti sebuah komunikasi verbal. Yang ketiga, tindakan nonverbal saling berinteraksi, saling mengisi. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar. Jadi, menyatu antara verbal dengan nonverbal, terintegrasi dengan utuh. Keempat, peran komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi, banyak makna yang dapat dimunculkan jika dilihat dari fungsi-fungsinya. Tapi, yang jelas, fungsi komunikasi dalam nonverbal bisa bermakna rangkap. Maka waspadalah ketika menyampaikan sebuah informasi menggunakan komunikasi nonverbal. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya, dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. 7. Komunikasi nonverbal sangat menentukan pasti, karena
Alat ukur sebenarnya kebenaran ada pada komunikasi nonverbal. Yang ke-8, perilaku nonverbal sangat dipercaya dan dapat dipercaya karena ada dua aliran. Peran nonverbal lebih mudah dimanipulasi dari perilaku nonverbal, seringkali muncul secara tidak sengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikan atau lawan bicara. Selanjutnya yang akan kita bahas pada topik kali ini yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Secara umum ada 5. Yang pertama, bentuk komunikasi tubuh. Berarti komunikasi nonverbal secara tidak langsung kita menggunakan anggota tubuh kita yang sejalan dengan komunikasi verbal agar bisa dapat meyakinkan atas pesan informasi yang kita sampaikan. Yang kedua, disebut dengan komunikasi ruang. Yang ketiga, diari. Yang keempat, disebut sebagai pasangan. Kelima, komunikasi temporal. Komunikasi tadi kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, komunikasi tubuh. Gentur dalam komunikasi tubuh atau isyarat atau penampilan esensi regulasi adaptor komunikasi wajah seperti rasa tidak senang, tertawa, bahagia, tersenyum, dan lain-lain. Rasa dominan menuntut dalam postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya menjaga gerak juga masuk dalam kategori ini. Aktivitas dan psikis atau mental dalam kecepatan bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah ada beberapa persoalan. Yang pertama, berbicara dengan keakuratannya. Ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Semua itu didesain dengan yang punya dirinya. Jadi kadang-kadang nonverbal ini pada prinsipnya tidak bisa dibuat-buat. Tapi di kondisi tertentu dia bisa didesain dengan sangat baik. Yang kedua, pengaruh konteks bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah yang kita maksud tadi. Yang ketiga, universal atau relatif. Yang keempat, ekspresi sesaat. Ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah jauh pada tingkat kesadaran seseorang terhadap tindakannya. Sekarang dengan komunikasi mata. Kadang-kadang menghindari marah, takjub, umpan balik, dan lain-lain sebagainya itu dapat dilihat dari mata seseorang. Jadi mata adalah cakrawala dunia, semua bisa dirasakan dan dipastikan dengan mata. Jadi bisa dilihat bagaimana gerakan matanya yang ingin menghindari perspektif orang lain terhadap sesuatu yang kita simpan. Terakhir adalah bahasa sentuhan. Ini mungkin dari ungkapan visual seseorang. Sentuhan tidak berupa kata-kata, tetapi memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga terjadi
komunikasinya luar biasa di antara kedua orang tersebut. Menghibur, memberikan dukungan di saat itu sebenarnya dapat dilakukan dengan sentuhan dalam rangka mendominasi. Yang kedua, komunikasi ruang. Ini terkait dengan jarak. Dapat kita lihat dengan ruang belajar atau kamar, tempat duduk di sekolah yang tidak boleh disentuh orang lain. Artinya, agar punya dan keindahan. Maksudnya adalah mengetahui ruang. Jadi 3 bentuk komunikasi, yaitu jarak, estetika, dan juga tutorial. Berbicara kita soal jarak terbagi 4, yaitu jarak intim antara ibu dan anak, jarak personal atau batas umum, yaitu batas pribadi seseorang yang tidak dapat disentuh orang lain. Pengukurannya sekitar 75 sampai 100 cm. Karena ada satu kondisi dalam komunikasi ruang tadi, ada jarak yang dihitung secara matematis kepada orang lain. Yang ketiga, jarak sosial. Ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak dikenal atau baru dikenal dalam hubungannya sosial interpersonal. Jaraknya itu 2 meter sampai 360 cm. Yang keempat, jarak publik. Artinya satu dan banyak orang yang sangat mustahil untuk melakukan sentuhan sangat jauh, tidak saling tahu satu sama lain. Jadi, hitungan jarak mengindikasikan hubungan kedekatan emosional dan yang dimunculkan dalam perspektif orang lain. Selanjutnya, jenis komunikasi nonverbal yaitu diam. Ternyata diam memainkan fungsi komunikasi nonverbal. Artinya, diam dapat mengekspresikan bahwa kita lagi memberikan kesempatan untuk berpikir dalam, juga memberikan makna menyakiti. Diam juga bisa menginterpretasi diri sendiri, bisa juga diartikan mencegah. Komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain, dan diam juga bermakna menolak dominannya, sehingga dalam menjadikan salah satu bersik komunikasi nonverbal dengan orang lain untuk menunjukkan perasaan kita tidak ingin didominasi oleh mereka. Dan diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan atau tanpa makna. Selanjutnya yang keempat tuh paralik atau kecepatan berbicara, termasuk volume, resonansi, intonasi seperti tertawa, renggekan, tinggi rendahnya suara, karena suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Suara juga mengindikasikan sikap emosional seorang. Suara dalam berbicara juga dapat menggantikan pesan pembicara. Artinya, ingin melanjutkan berbicara atau memberikan kesempatan kepada orang lain. Yang kelima itu komunikasi temporal atau waktu atau penggunaan waktu, karena dia menginterpretasikan bukan informasi tertentu. 1. Menunjukkan status. 2.
waktu dan kesesuaian. Karena dalam komunikasi ada konteks atau ada waktunya. Jadi temporal ini termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Selanjutnya yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Ada 6 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi, yaitu bisa mengulang kembali pesan secara verbal. Misalnya, seseorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol lain yang ada pada dirinya. Gerakan body language untuk memberikan gerakan ulang agar kita dapat memahami pesan yang disampaikan oleh si komunikan, sehingga ketika komunikator bicara kita menjadi paham terhadap apa yang disampaikan. Yang kedua, substitusi, yaitu bahwa komunikasi ini dapat memperjelas suatu informasi yang belum dipahami. Di sini komunikasi nonverbal berfungsi memproses substitusi dengan cara menggantikan dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lain. Selanjutnya yaitu kontradiksi, artinya berlawanan. Maksudnya adalah komunikasi yang dimaknai dengan hal yang berbeda dengan komunikasi nonverbal yang muncul, di mana kita sebagai komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi yang memberikan perlawanan atau kecelakaan dari komunikasi verbal, sehingga komunikasi nonverbal bisa mengganti makna komunikasi nonverbal. Selanjutnya itu komplement, artinya suatu komunikasi nonverbal yang tugasnya adalah pelengkap makna komunikasi verbal yang disampaikan oleh si komunikator. Yang kelima yaitu asesuasi, atau fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh si komunikator kepada komunikan. Karena pada saat komunikator menyampaikan pesan, tidak dapat mempertegas titik pesan itu sendiri, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk mempertegasnya. Artinya adalah ketika kita menyampaikan sebuah informasi, secara tidak langsung kita menggunakan komunikasi nonverbal agar mempertegas informasi yang kita sampaikan supaya orang tersebut bisa paham dengan apa yang kita berikan. Sehingga komunikasi nonverbal tidak cukup hanya menggunakan komunikasi nonverbal saja, tapi kita juga menggunakan komunikasi nonverbal. Selanjutnya itu regulasi perilaku nonverbal, artinya dapat melibatkan tubuh isyarat yang dapat regulasi perilaku atau pesan verbal yang disampaikan. Jadi kesimpulan pada topik kali ini, semoga kita dalam menyampaikan sebuah komunikasi kita bisa menggunakan keduanya. Kita satukan menjadi satu padu agar informasi yang kita sampaikan orang lain juga dapat mengerti dengan baik. Misalkan kita menjadi seorang komunikator berbicara di depan orang banyak, kita tidak hanya fokus menggunakan komunikasi verbal saja atau tidak hanya fokus terhadap konteks informasi kita sampaikan, tapi kita harus melakukan dengan ekspresi wajah kita agar
orang mendengarkan bisa lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga dapat lebih mengerti bahasa-bahasa yang telah kita desain sebelum kita tampil. Dan semoga batasan-batasan yang kita bahas tadi agar bisa dapat kita pahami satu persatu dan kita aplikasikan dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya fungsi komunikasi non-verbal secara tidak langsung telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita berbicara kepada orang tua. Secara tidak langsung kita menggunakan komunikasi non-verbal karena supaya dapat meyakinkan apa yang kita bicarakan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita menjadi paham dengan apa yang kita sampaikan dan tidak terjadi kesalahan makna yang diterima oleh si pendengar. Baik, sekian video dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini bisa kita gunakan dan kita aplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Saya Reski Pratama, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.